Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam renungan harian dari HKBP Batam Resort Batam. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji Dia. Kita bernyanyi. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa untuk kasih setiamu yang tetap menyertai hidup kami hingga saat ini dan memberi kami kesempatan untuk boleh mendengarkan firman Tuhan lewat renungan ini. Biarlah roh-Mu yang kudus menolong setiap kami anak-anak-Mu yang tengah mendengarkan firman-Mu saat ini, sehingga kami benar-benar dengan segala kerendahan hati siap untuk Tuhan isi dengan firman. Terpuji Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan sebagai renungan pada hari ini Selasa 30 Agustus 2022, yaitu yang tertulis dalam kitab Daniel pasal 4 ayat 34. Begini firman Tuhan. Tetapi setelah lewat waktu yang ditentukan, aku Nebukadnezar menengadah ke langit dan akal budiku kembali lagi kepadaku. Lalu aku memuji yang maha tinggi dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu, karena kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal dan kerajaannya turun-temurun. Dalam terjemahan bahasa Batak dikatakan, alai di ujung ni akka arii manai lima ahu Nebukadnezari dopak banua gicang gabe mula maroha maahu muse jalahu puji debata nasun tumimbuli upasangap huhut jala marmulia hubahen debata namangulu ro di saleleng ni leleng na gumgoman na pe rodi saleleng ni leleng na do. Jala harajaon na marsudut-sudut. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seringkali kesuksesan, kebesaran, kemampuan, kejayaan, atau apapun yang membanggakan yang dimiliki seseorang di dalam kehidupannya, membuatnya menjadi jatuh ke dalam kesombongan. Memang tidaklah mudah bagi kita manusia untuk bisa terus memelihara, memiliki sebuah kerendahan hati ketika kehidupan kita benar-benar dikelilingi oleh hal-hal yang sangat membanggakan tersebut. Saudara-saudara sekalian, sadar atau tidak sadar, begitu seringnya keberhasilan, semua kebanggaan yang kita miliki di dalam kehidupan kita ini, semua itu mempengaruhi, menggiring hati
manusia untuk jatuh ke dalam kesombongan. Ketika manusia jatuh ke dalam kesombongan, kesombongan itu akan membuat diri kita menjadi merasa orang yang lebih hebat, lebih mampu, lebih berkuasa, lebih penting, lebih berharga dari orang lain. Dan itu artinya orang lain itu lebih rendah. Orang lain itu tidak berharga atau kurang berharga dibandingkan dengan diri kita sendiri. Dan bukan hanya terhadap sesama manusia, namun kesombongan juga bisa membuat manusia merasa dirinya lebih hebat dari Tuhan sendiri yang telah memberikan segala sesuatu yang disombongkan di dalam kehidupannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang jelas ketika manusia jatuh ke dalam kesombongan dan merasa dirinya lebih hebat, lebih berkuasa di atas orang lain, kesombongan tidak akan pernah mampu mengangkat hidup manusia untuk menjadi lebih baik, untuk merasakan kebahagiaan. Tetapi kesombongan membuat hidup manusia justru menjadi rusak dan menuju kepada kehancuran. Kesombongan akan membuat bagaimana hubungan kita terhadap sesama kita menjadi rusak karena kita sudah menganggap bahwa orang lain lebih rendah dari diri kita. Kesombongan juga akan merusak hubungan manusia terhadap penciptanya, Allah yang Maha Kuasa. Karena kesombongan membuat kita merendahkan kehormatan, kekuasaan, dan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bisa belajar dari kehidupan Nebukadnezar dalam renungan hari ini. Nebukadnezar seorang raja Babel. Dia begitu membanggakan dan menyombongkan semua kejayaan yang ada di tengah-tengah kerajaan Babel. Dan dia merasa semua itu terjadi karena kekuasaannya, karena kemampuannya. Dan semua itu terjadi adalah untuk menjadi kemuliaan bagi dirinya sendiri. Namun saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah begitu membenci kesombongan di dalam diri manusia. Belum lagi Nebukadnezar selesai mengucapkan kata-katanya yang penuh dengan kesombongan, Tuhan menegur dia, menghukum dia. Tuhan membuat Nebukadnezar kehilangan akal dan pikirannya. Nebukadnezar kemudian bertingkah sebagaimana layaknya binatang. Sehingga kemudian dia dihalau, dia diusir untuk tinggal bersama dengan binatang-binatang. Dan kemudian dia juga harus makan seperti layaknya seekor lembu. Dia makan rumput dan dia juga harus tinggal di alam bebas. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hukuman itu berlangsung selama 7 tahun. Namun setelah 7 tahun hukuman itu berlangsung dan Nebukadnezar harus menjalani kehidupan yang begitu rendah sama seperti binatang sebagai bentuk hukuman dari Tuhan. Lewat 7 tahun hukuman itu, maka terjadilah apa yang dinyatakan di dalam renungan hari ini. Setelah lewat waktu yang ditentukan, aku, Nebukadnezar, menengadah ke langit. Setelah masa yang ditentukan Allah untuk Nebukadnezar menjalani hukuman, maka Nebukadnezar kemudian menengadah ke langit. Dia menengadah kepada Allah yang mempunyai kuasa,
pencipta segala sesuatunya, itu sebagai sebuah tanda kerendahan hati dan pengakuan akan kuasa Tuhan di dalam hidupnya. Sehingga pada saat itu juga dikatakan bahwa akal budiku kembali lagi kepadaku. Tuhan berbelas kasih mengembalikan akal budi dari Nebukadnezar. Dan setelah dia menerima kembali akal budi itu, maka disitulah Nebukadnezar kemudian memuji Allah yang maha tinggi, membesarkan, memuliakan dia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lewat renungan hari ini kita mau diingatkan. Kita mau diajak untuk selalu belajar hidup penuh dengan kerendahan hati di hadapan sesama kita manusia. Terlebih lagi di hadapan Tuhan. Mungkin kita diberi Tuhan kesempatan untuk menerima banyak hal yang bisa kita banggakan di dalam kehidupan kita ini. Barangkali Tuhan memberikan bagi saudara kesempatan untuk memiliki sebuah kekuasaan. Kesempatan untuk memiliki sebuah kehebatan, kekayaan, kemampuan, atau apapun itu yang saudara banggakan di dalam kehidupan ini. Namun kita benar-benar diingatkan lewat firman Tuhan hari ini. Mari jangan pernah memakai semua apa yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita untuk menjadi sebuah kesempatan memegahkan diri, menyombongkan diri di hadapan sesama kita manusia. Terlebih-lebih lagi di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan percayakan sesuatu yang benar-benar membanggakan di dalam kehidupan kita, itu bukan karena kita layak sebenarnya untuk menerima itu. Tetapi mari kita harus memahami dan benar-benar mengimani segala sesuatu, apapun yang Tuhan percayakan, kita terima, kita boleh nikmati di dalam kehidupan kita ini. Itu adalah anugerah Tuhan semata. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika kita memperoleh anugerah, mari anugerah itu mau membawa kita kepada sebuah sikap yang memuji, memuliakan Tuhan. Mari, kalau Tuhan percayakan kepada kita masing-masing, ada hal-hal yang membanggakan di dalam diri kita. Hal-hal yang hebat, yang luar biasa. Jadikanlah itu sebagai cara bagi kita untuk boleh memuliakan Tuhan. Pakailah semua itu menjadi sebuah kesempatan untuk menyaksikan kuasa, kebesaran, kasih Tuhan dinyatakan di dalam hidup kita. Mari, pakai setiap apapun yang Tuhan percayakan bagi kita untuk mengerjakan hal-hal baik. Hal-hal yang bisa memberkati orang lain. Hal-hal baik yang bisa menceritakan betapa luar biasa, betapa kuasanya Tuhan, betapa mulianya Tuhan di dalam kehidupan ini dengan mempercayakan kita sebuah kesempatan untuk menikmati banyak hal yang patut kita banggakan di dalam kehidupan ini. Jangan pernah menjadikan semua itu sebagai dasar untuk menyombongkan diri terhadap sesama kita, terlebih-lebih terhadap Tuhan. Karena kesombongan tidak akan pernah membawa kita menjadi lebih tinggi. Firman Tuhan begitu jelas berkata bahwa Dia akan merendahkan orang-orang yang meninggikan dirinya. Dan sebaliknya, orang-orang yang belajar untuk merendahkan hatinya, orang-orang tersebutlah yang akan ditinggikan oleh Tuhan. Sebab itu, mari saudara-saudara sekalian, hari demi hari, mari kita jalani dengan segala kerendahan hati. Belajarlah untuk terus memuliakan Tuhan dengan segala kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita.
kenikmatan apapun yang Tuhan percayakan, biar Tuhan semakin dipermuliakan lewat sikap kita, lewat cara kita menikmati semua itu, lewat cara kita memperlakukan orang di tengah-tengah semua keberhasilan, keberadaan kita yang dikaruniakan Tuhan kepada kita. Supaya hidup kita ini benar-benar menjadi alat kemuliaan bagi Tuhan lewat semua berkat-berkat yang dipercayakan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapa, kami berterima kasih untuk firman-Mu yang mengajak kami pada hari ini supaya kami belajar untuk merendahkan hati kami senantiasa di hadapan-Mu. Kami bersyukur untuk begitu banyak kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami menikmati, memiliki banyak hal yang baik. Oleh karena itu Tuhan, biarlah semuanya itu boleh kami pakai hanya untuk memuliakan nama Tuhan saja. Bukan untuk memegahkan diri kami, menyombongkan diri kami, membuat diri kami menjadi orang-orang yang hebat di atas orang-orang lain. Tetapi Tuhan, biarlah firman-Mu hari ini benar-benar menolong setiap kami anak-anak-Mu untuk belajar lebih lagi Tuhan, merendahkan hidup kami di hadapan-Mu dan bersikap menjadi anak-anak-Mu yang hanya memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa, sepanjang hari ini biarlah segala sesuatu yang kami kerjakan, kami boleh lakukan semua itu dengan segala kerendahan hati hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terpuji Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, mari terus berjalan bersama Tuhan dengan segala kerendahan hati sehingga semua sikap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan benar-benar akan memuliakan Tuhan. Sampai jumpa.